Rasulullah menjawab, apabila seseorang itu pernah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang akan masuk surga. Tapi tujuan kita mengenal jati diri ini bukan kita untuk mencari surga. Tujuan kita ini bukan kita karena takut kepada neraka. Bukan kita mencari pahala. Bukan kita takut kepada dosa. Apa yang kita cari? Menyatu dengan Allah. Menyatu dengan pencipta. Itu yang kita cari. Kalau kita tidak menyatu dengan pencipta kita, berarti mau kepada siapa? Itu rugi. Nah, rugi kita. Sudah rugi. Rugi kita kalau kita tidak menyatu dengan pencipta kita. Yang luar itu Allah, yang batin itu Allah. Lahir batin Allah, luar dalam Allah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Hanya itu yang ada. Sudah lenyap sudah di dalam pandangan hanya Allah. Lenyap dalam pendengaran hanya Allah. Lenyap dalam kuasa, kuasanya Allah. Lenyap dalam rasa, rasanya Allah. Lenyap dalam hidup, hidupnya Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Tidak lepas kita dari sifat 20. Maka para wali kita, terdahulu kita ini mengadakan sifat 20 ini supaya benar-benar kita pelajari, benar-benar kita pahami apa maksud dan tujuannya. Itu sebenarnya. Supaya benar-benar kita tahu diri, siapa diri saya yang sebenarnya. Diri ini adalah jiwa, jiwa itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah kodim. Tapi dibalik lagi, bukan Nur Muhammad yang kodim. Hakikat Nur Muhammad yang kodim. Dalam artinya kebenaran Nur Muhammad itu yang kodim. Yang benar Nur Muhammad itu dari Allah. Nur Muhammad itu adalah cahaya pandangan manusia yang ada di dalam pandangan ini adalah pandangan Allah. Itu pandangan Allah. Itu basarullah. Begitu saja. Ini disebut dengan Raja Istanbul Kembar namanya ya. Raja Istanbul Kembar itu adalah pandangan ini adalah pandangan Allah. Itu namanya Raja Istanbul Kembar. Nah itu. Nah tadi tema kita ilmu mukasyafah ya. Sekarang kudrat. Nah kudrat tadi sudah saya bahas sedikit tapi akan saya jelaskan ya. Nah kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Itu semua adalah kudratnya Allah, kuasanya Allah, iradatnya Allah, kehendaknya Allah, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, dan sampai kalam adalah kalamullah. Nah itu maksudnya. Nah baru kita benar-benar manunggal menjadi satu di dalam Allah. Nah, roh ini ya. Sekarang kita akan menguraikan mengenai roh ya. Rahasia Allah. Nah, roh ini adalah rahasia Allah. Roh ini ada roh idapi, ada roh rabbani, ada rohani, ada rohul kudus, ada rohani, ada roh jasmani, dan ada roh hewani. Roh ini, ketujuh roh ini sangat berfungsi di dalam diri kita. Dialah yang mengatur badan ini sehingga badan ini bisa melakukan segala sesuatunya, yaitu tidak lain adalah atas kehendak Allah. Karena roh ini adalah merupakan zatnya Allah. Nyawa ini merupakan sifatnya Allah. Hati ini merupakan hatinya Allah. Dan jasad ini merupakan jasadnya Allah. Maka berlapaskan Allah dari zat, sifat, asma, dan af'al. Atau dengan kata lain dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Itu. Berbunyi Allah sudah. Dari kepala, dada, punggung, dan selangkangan ke bawah berikut kaki. Yang berbunyi berbentuk huruf mim, ha, mim, dal. Kepala ini huruf mim, dada ini huruf ha, maka adanya hadada. Nah, di punggung hati berikut tangan ini huruf mim. Nah, dari pusar ke bawah berikut kaki ini huruf dal, maka berlapaskan Muhammad. Berarti antara Allah dan Muhammad tidak pernah terpisahkan di dalam diri manusia. Bagaimana? Kira-kira paham? Ya, memang paham. Memang sedikit juga Bapak pahami, karena guru juga dulu berpesan, kalau kamu pisahkan kelima Allah dengan Muhammad ini, Mu'in, kamu nanti masuk neraka. Kamu rugi sudah di akhirat. Tolong katanya. Sampai sekarang sampai ingat.
Jangan pisahkan kelima dua Allah dan Muhammad katanya. Sesuai dengan penjelasan tadi itu. Insya Allah. Berarti tidak salah berarti Tidak ya. salah ya. Nah, insya Allah. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Itu tujuan utama kita. Karena nanti kalau saya tidak mengeluarkan ilmu ini, ibaratnya kalau saya mati atau tiada atau lenyap di muka bumi ini, itu nanti ilmu ini tenggelam. Insya Allah mudah-mudahan kita pahami dengan cara kita masukkan ke YouTube atau internet ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kan? Amin. Itu tujuan utamanya kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya apa perkataan-perkataan yang telah kita sampaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kita dimanapun berada. Terutama saya berpesan kepada saudara-saudaraku yang ada di Pulau Lombok sana. Saya kisahkan sedikit ya. Dulu sekitar tahun 2002-2003 insya Allah kurang lebih pada tahun itu. Pernah saya didatangi oleh Syekh Maulana Abdul Majid Tuan Guru Pancor ke Papua. Pada saat itu dia berwujud di hadapan saya dan saya berhadapan seperti begini, sudah kita berhadapan begini. Dan dia mengatakan kepada saya, ini saya berpesan kepada seluruh kita yang ada dimanapun jua, dan terutama kepada saudara-saudaraku yang ada di Pulau Lombok ya. Dan ia mengatakan, kalau kamu tidak betul-betul membawa ilmu marifat ini pesannya, dalam bahasa Lombok, tapi ini saya uraikan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kamu tidak betul-betul membawa ilmu marifat ini, berarti kamu tidak mendapatkan pusaka Lombok. Ini pesannya, insya Allah. Bukan saya mengada-ada, demi Allah saya katakan. Itu. Karena yang berkata ini sesungguhnya adalah kalimat Allah. Kalamullah. Nah itu. Sekitar tahun 2002-2003 antara itu sudah. Anak saya masih bayi-bayi ya, masih kecil-kecil, mungkin baru merangkak. Nah itu. Nah, nama anak saya Jan Sianto itu masih merangkak. Pada saat itu pertama awalnya ya, ada orang ucap salam. Pada saat saya nyangkul di belakang, kok ada orang ucap salam. Nah, waalaikumsalam, tidak ada orang. Sampai istri anak saya juga dia ucapkan salam, bukakan pintu, tidak ada orang. Nah, seperti itulah kisahnya. Nah, tidak lama kemudian anak istri saya ketakutan dengan ucapan salam tidak berwujud. Nah, saat itu langsung saya berpesan, jawab saja waalaikumsalam ya waliullah. Karena saya ini membawa ilmu para wali, para ulama, umaroh anbiya yang kita bawa ini, berarti dia datang mencari sahabatnya. Itu kata saya kepada keluarga saya supaya tidak takut. Kalau tidak ada wujudnya, jawab saja waalaikumsalam ya waliullah. Tidak lama kemudian berwujudlah di hadapan saya langsung di Papua loh ini. Masya Allah, dengan kebesaran Allah, Syekh Maulana Abdul Majid Tuan Guru Pancor yang tertua datang mencari saya ke Papua. Berwujud dan berhadapan di hadapan saya, dan ia mengatakan, kalau kamu tidak betul-betul membawa ilmu marifat ini, berarti kamu tidak mendapatkan pusaka Lombok. Ini pesannya, insya Allah dan izin Allah. Begitu cara saya mendapatkan, begitu caranya saya sampaikan, insya Allah dan izin Allah. Dan datangnya yang kedua kali, tidak berkata apa-apa, sekedar berhadapan saja dengan saya. Tidak berkata apa-apa, mungkin anggapannya sudah benar, mungkin sudah baik dalam artinya. Nah, dari situlah saya memperbaiki diri dalam kemakrifatan kepada Allah ini. Saat itu saya masih ombang-ambing sampai saya berhaluat mencari kebenaran Allah itu seperti apa dan bagaimana ya sebenarnya. Insya Allah begitulah urean-ureannya, seperti apa yang pernah saya alami dalam perjalanan kita ini untuk mencapai kepada Allah, untuk bermakrifat, untuk mengenal kepada Allah. Sampai-sampai hadis Nabi juga mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sesungguhnya ia telah dapat mengenal Tuhannya. Berarti kita harus pelajari diri kan. Nah itu. Kalau kita tidak belajar mengenai diri, berarti mau kepada siapa lagi? Itu yang disebut dengan guru yang mursyid. Guru yang mursyid itu adalah berguru pada diri sendiri. Dan jawab diri kita sendiri. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Itu namanya guru yang mursyid. Karena sesungguhnya di dalam jiwa kita ini adalah Allah.
Ini bagaimana? Insya Allah. Ya. Paham kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini sesepuh kita yang makrifat dalil, insya Allah sekarang kita belajar sama-sama bermakrifatullah kepada Allah. Supaya benar-benar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejatinya Allah. Itu. Tetap lari kepada diri kita sendiri. Intinya kita tahu yang luar dan yang dalam. Yang dalam itu Allah, yang luar ini yang Muhammad itu disebut dan Rasul, itu disebut dan rasa, yaitu Rasulullah, rasanya Allah. Nah itu. Kira-kira bisa nggak di dalam hati sampai sepenuh hati bisa dipahami kira-kira? Insya Allah kayaknya sedikit-sedikit yang lama sih. Insya Allah saya juga berusaha memperbaiki diri juga nih. Biar tua-tua aku bisa berusaha juga memperbaiki karena sudah ilmu sudah saya dulu pelajari dulu. Jika saya selanjutnya melanjutkan pemahaman ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh guru saya dulu. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan sesuai dengan tema kita tadi. Roh ini, mengenai roh ini sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Jumlah hurufnya 19 jumlahnya. Maka kalau kita rajin membaca bismillahirrahmanirrahim, nanti kita akan mendapatkan 400 pahala kebaikan. Nah, bismillah ini juga nanti kalau kita rajin baca bismillah, karena ini asma rasul ya. Asma rasul, kalau kita rajin baca bismillah, berarti nanti kita tidak akan dipukul oleh malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19 penjaga neraka. Dan bismillah ini nanti kelebihannya, kita akan bisa bertetangga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ini baru sekedar menggunakan atas nama. Dengan nama Allah, coba perhatikan baik-baik ya. Dengan nama Allah. Berarti atas nama saja yang kita gunakan, ya kan? Iya, benar kan? Ya benar memang. Dengan nama Allah, berarti atas nama. Kenapa kita tidak pakai yang memiliki nama, yang punya nama gitu? Ya termasuk guru saya dulu juga berpesan sama saya sendiri sudah kenapa aku pakai nama saja? Kenapa nggak pakai dia saja kata jajan itu? Ya itu maksud saya. Karena saya baru belajar juga agak bingung juga. Tapi lama-lama saya pikir benar juga kata guru saya bilang gitu. Karena bismillah dengan nama Allah kok kenapa kamu pakai namanya saja kok nggak pakai dia katanya. Ya itulah maksud saya begitu. Nah jangan kita menggunakan baru atas namanya saja. Kenapa kita tidak pakai yang memiliki nama? Nah itulah. Juga dia juga berpesan, coba kamu minta uang sama ibumu, suruh orang untuk berpesan sama orang lain. Kenapa kamu langsung cari minta sama ibu sendiri? Ya ibu saya minta uang 10 rupiah, bukan kamu dikasih. Tapi kalau perantara betul kamu dikasih. Iya itu. Inilah kamu dicontohkan dulu sama guru saya itu. Kenapa pakai nama saja, nggak pakai dia sekalian? Ya. Inilah pengalaman-pengalaman karena sesepuh kita umurnya sudah 80-an tahun. Kalau saya insya Allah hampir 60 tahun, lebih tua dia. Tapi kita ini tidak ada guru, tidak ada murid ya. Sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Tapi seperti inilah cara perjalanan. Karena ilmu itu tidak tentu tempatnya ya, tidak tentu tempatnya di orang yang tua, di orang yang muda. Karena Allah berkata, di mana aku redo, di situ aku menaruh ilmuku. Termasuk orang Lombok bilangnya bersekarah. Nah, tidak ada guru, tidak murid, sama-sama belajar. Ya, begitu sudah. Seperti itulah. Makanya saya tidak sembarang buka ilmu ini kepada orang-orang yang bisa memahami. Saya juga tidak berani mengatakan yang tidak seperti ini sama orang lain juga saya tidak berani karena saya takut jadi fitnah. Ya, itulah. Saya banyak takut Nanti orang yang memahami baru saya berani. Itulah seperti itu. Sampai kadang ini ilmu dalam, ilmu hakikat yang kita percaya dimakan bukan ilmu syariat ini. Ya, kalau ilmu syariat saya sudah ngerti dari dulu, dari kecil saya bisa salat kok, saya bilang itu bisa ngaji, bisa salat. Tapi ilmu ini kadang-kadang belum tentu kita bisa. Seperti bidang guru saya, la ilallah bilang lisan, tapi hatinya dunia terus. Ya. Hati ini rakus saya bilang. Itu yang saya tidak mau sekarang ini, karena saya sudah tua. Ya, begitu sudah. Nah, begitulah perkiraannya. Bukan hanya perkiraan, memang kenyataannya seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan atas namanya saja? Gunakan saja langsung Allah. Begitu.
Karena semua yang maujud ini adalah wujudnya Allah. Nah itu. Bukan hanya di kita saja, tapi semua di alam ini juga itu semua adalah wujudnya Allah. Maka wujudnya Allah itu meliputi apa yang ada di bumi dan di langit. Terutama yang kita pikirkan adalah yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang kita pikirkan. Karena yang akan menyelamatkan kita hanya Allah. Allah dan Allah. Tidak lain. Itu. Makanya jangan gunakan atas namanya saja, pakai Allah saja langsung, tapi jangan diungkapkan secara lisan. Gunakan pikiran. Konsentrasi pikiran kepada Allah. Apa yang terlihat di dalam tubuh kita ini adalah wujudnya Allah. Apa yang kita gunakan dalam keseharian kita ini adalah kehendak Allah. Berzikir sudah semua. Nah, kita lihat tangan kita, ingat Allah. Sebut Allah di dalam hati, bukan di lisan. Nah, kita lihat kaki kita, contoh ya. Ingat Allah, sebut Allah. Begini rupanya. Nah itu. Begini sebenarnya, kan begitu. Tapi ini baru di dalam diri kita. Di luar diri kita juga kita harus seperti itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sesungguhnya Allah yang melihat dan Allah yang mendengar. Sampai-sampai Rasulullah kan mengatakan demikian. Tidak ada yang aku lihat kecuali semua itu adalah disertai Allah. Berarti apapun yang ada, apapun yang kita lihat itu adalah kita lihat bahwa di sana ada Allah. Karena hidupnya dia juga, tumbuhan binatang apapun hidupnya itu adalah hidupnya Allah yang ada di sana. Di kita juga hidup juga namanya, tidak ada perbedaan bahasanya. Maka pandanglah yang satu daripada yang banyak, pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang satu itu adalah banyak, yang banyak itu adalah satu, yaitu tunggal zat, tunggal sifat, tunggal asma, dan tunggal af'al. Nah itu. Tunggal kan jadi satu. Maka berlapaskan Allah dari zat, sifat, asma, dan af'al. Dari kepala, dada, punggung, dan selangkangan. Allah sudah bunyinya. Kalau yang luar ini, mim, ha, mim, dan Muhammad sudah bunyinya. Berarti antara Allah dan Muhammad ada di dalam diri kita sendiri. Maka belajarlah kepada diri kita sendiri. Kajilah diri kita sendiri. Supaya benar-benar kita mengenal diri. Sampai kita mengenal pencipta dan keterciptaan diri. Bagaimana? Insyaallah paham toh? Saya ini berusaha jelaskan bagaimanapun caranya, yang penting kita mengerti saja, begitu. Ya, bagaimana? Karena ini anakku Rahmat sekarang menjelaskan, tapi ilmu ini juga pernah coba Bapak belajari dulunya di Lombok, berarti alhamdulillah agak terlalu kesulitan saya kan. Ya. Terlalu kesulitan lah. Karena pernah kita pelajari makanya agak terlalu kesulitan lah. Tinggal ngisi tinggal yang kurang gini. Ya. Insyaallah. Insyaallah memang ilmu ini Bapak sudah isi dulunya di Lombok, makanya sampai sekarang masih saya bawa. Yang namanya Allah ini, kelimaan ini memang itu sudah kan pesan dari guru. Kena air yang masuk suci itu. Terus dulu pernah saya dengar begini. Setelah tuan guru tempatnya belajar dulu, itu katanya sudah hilang. Begitu hilang, pernah berpikir kemana saya akan lanjutkan ilmu ini? Pernah berpikir begitu enggak? Benar saya berpikir. Memang dulu sudah pernah saya berpikir waktu saya datang di tanah Papua nih. Beberapa tahun lah. Karena kan sekilas saja, kita di sana sekilas saja belajar untuk ilmu ini. Jadi untuk melanjutkan ini dari mana? Apakah orang-orang Trani ada kak seperti yang saya bawa ini? Tapi alhamdulillah, karena beberapa tahun kemudian kita dekat. Jadi kok sekarang saya ketemu di sini, istilahnya tuh untuk penyambung dalam pemahaman itu lah. Memang kalau ilmu ini memang sudah dari muda Bapak sudah saya ambil lah dari guru. Tinggal ya melanjutkan. Sampai dia jangan sampai cuma bilang Allah di lisan, di hati lain. Itu sampai dia berpesan keras sama saya dulu. Dulu kalau nggak salah saya pernah dengar sampai meminta kepada Allah kemana saya akan lanjutkan ilmu ini. Kalau nggak salah pernah berkata begitu. Pernah. Nah, coba jelaskan bagaimana. Ya, karena saya juga tuh berpikir untuk ilmu ini mungkin nggak sampai seberapa lah saya bilang itu. Karena kadang sudah begitu, guru saya tidak ada. Jadi untuk melanjutkan dari mana ke mana. Tapi alhamdulillah selama ini ya saya ketemunya hari ini, termasuk hari ini saya ketemu juga.
Insya Allah dan Iya. izin Allah ya. Iya, iya. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mempertemukan kita kepada ilmu itu ya. Karena ilmu ini adalah ilmunya Allah. Ada di mana-mana. Bukan hanya di Pulau Lombok saja, bukan di mana saja, tapi orangnya orang apa, orang mana. Iya. Nah, itu saja perbedaannya. Karena apa saya bilang sampai mendetik gini karena ilmu terasa ampuh padanya, ampuh. Tidak ada lawan ada di akhirat saja. Kecuali inilah. Iya. Nanti di akhirat paling galak dan neraka katanya tuh. Ulang-ulang baru saja di bakal. Tapi kalau kalimah ini memang dia redam sekali katanya tuh. Itu. Ya. Apalagi bapak dia orang yang rusak dulu Buddha. Oh, awalnya dulu Buddha. Orang yang rusak. Oh, orang yang rusak. Saya kira awalnya Buddha. Waktu muda. Oh, muda. Orang rusak jadi bapak salahnya kita memperbaiki diri untuk bertua-tua gini tuh. Oh ya. Satu Insya saja. Allah kalau begitu ya kita lanjutkan kalau begitu ya. Kita lanjutkan tadi kita sampai di mana? Bismillah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini 19 hurufnya ya. Termasuk kita lanjutkan ke Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim ini hurufnya 19 ya. Alhamdulillahirabbil alamin ini hurufnya 18. Ar-Rahmanir-Rahim hurufnya Sudah dihafal 13. Nah, Malik Yaumiddin hurufnya 12. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hurufnya 19. Ihdinas siratal mustaqim hurufnya 19. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin hurufnya 44. Boleh dihitung ya. Kalau saya tidak salah insya Allah boleh dihitung dengan kalkulator. Kemarin saya coba hitung ternyata pas. Tapi kemarin di Lombok mengatakan bismillah itu hurufnya 20. Tapi setelah saya hitung kalkulasi dengan kalkulator kemarin pas saya. Berarti mereka yang salah. Salah menafsirkan dalam artinya. Dia bilang bismillah hurufnya 20. Tapi saya mengatakan 19. Setelah saya kalkulator, jumlah huruf ini ternyata pas 144. Nah, berarti saya yang lebih benar. Dari bismillah sampai Al-Fatihah. Ya, ada amin gitu. Sampai amin. Waladolin amin. Itu berapa? 144. Nah, termasuk 144 huruf Al-Fatihah ini, itulah jumlah urat kita. Yang ada di dalam tulang maupun di dalam tulang. Nah, maka kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Asma Allah dan asma Rasul. Yang banyak mana asma Allah? Yang berakhir dalam huruf nun. Itu asma Allah. Yang berakhir dalam huruf mim itu asma Rasul. Yang mutlak asma Rasul huruf mim. Nah, yang mutlak asma Allah huruf nun. Nah, maka itu cara kita membedakan. Tempat banyaknya asma Allah, asma Rasul, Al-Fatihah dan Yasin. Nah, wahai sin, wahai Rasulullah. Nah, nun toh, wahai sin. Itu saja. Yasin, nun toh. Nah, wal Qur'anil Hakim, mim toh. Innaka laminal mursalin. Sampai seterusnya seperti itu. 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 Semua itu begitu. Nah, disitulah. Kalau kita tidak kenal usul asal Al-Fatihah ini, tidak sah Al-Fatihah kita. Tapi sembahyang kita sia-sia berarti. Makanya betul. Iya. Al-Fatihah itu wajib dibaca. Iya, makanya cuma bacaan namanya. Bacaan. Nah, supaya sah maka kita harus paham Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini Disebut dengan nama Sab'an minal mastani. Itu namanya. Ada huruf yang tidak terdapat di Al-Fatihah itu sa, jim, ho, ze, swin, zo, fa. Itu tidak ada huruf yang 7 ini. Disebut dengan nama sab'atuh ahrufih minal majubah namanya. Huruf apa yang tidak ada di Sa, Nah, ya. Sa, jim, ho, ze, swin, zo, fa. Itu tidak ada huruf itu. Nah, 7 huruf. Nah, itu namanya sab'atuh ahrufih minal mahjubah namanya huruf itu. Huruf makjub. Huruf makjub namanya. Huruf ini tidak terdapat di Al-Fatihah. Kenapa? Karena bukan asma Allah. Bukan asma Rasul. Kalau ini ada yang dimasukkan ke dalam Al-Quran di dalam asma Allah berarti salah cetak.
Salah cetak berarti. Ya, kalau Bapak dari ahli Al-Quran itu juga nggak perhatikan lah. Iya, nggak perhatikan saya. Dia nggak tukang baca Al-Quran seperti hari kabanan, tapi saya nggak perhatikan huruf-huruf ini yang untuk itu. Ya, nama Al-Fatihah itu sab'an minal mastani namanya. Nah, yang tidak terdapat di Al-Fatihah namanya sab'atu ahrufih minal mahjubah namanya. Fa, jim, ho, zai, swin, swin yang ada telurnya 3. Zo, fa. Nah, tidak ada di Al-Fatihah. Nanti karena lain kali nanti ulikan sendiri nanti. Nah, itu tidak ada di Al-Fatihah itu. Nah, kalau kita tidak tahu itu usul asal Al-Fatihah, tidak sah Al-Fatihah kita. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak benar. Itu Bapak ini tukang baca Al-Fatihah. Ya. Nah, terus lagi ya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas dulu 1 kali. Hembuskan, ya harus itu. Nah, memang saya sudah biasa kalau begitu. Ya. Nah, kita setiap ayat demi ayat kita harus tarik nafas dan hembuskan dengan kalimat. Nah, tarikan nafas ke dalam adalah tarikan nafas penyatuan kepada Allah. Hembuskan nafas keluar adalah hembusan nafas kepasrahan kepada Allah. Maka kita pasrahkan dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat tauhid dengan kalimat-kalimat apa yang kita sehari-hari baca. Begitu. Ini asal baca saja. Bacaan apa itu? Anak kecil pun bisa. Syariatnya gitu. Nah, begitu. Nah, kita tarik napas ke dalam, penyatuan dengan Allah, hembuskan dengan kalimat itu. Tarik lagi napas, hembuskan dengan ayat itu. Tarik lagi napas sampai waladolin amin. Itu caranya. Kalau tidak tahu ini percuma sholat. Berarti apa? Kena sembahyang aja. Darat kena sembahyang jari. Nah, nani adik sak lenyap Al-Fatihah di dalam diri karena sudah dikatakan ya. Yang 99 ilmu ada yang ke 100-nya kan? Saya katakan demikian tadi toh. Ada 99 kitab, ada yang ke 100-nya kan? Berarti Allah. Nah, lenyapkanlah Allah di dalam diri kita sendiri, di dalam kalbu kita supaya benar-benar menjadi kalbu mukminin, hati orang yang mukmin. Nah, berdiri tegak di dalam diri ini adalah alif. Maka kita berdiri tegak di dalam sembahyang itu berdiri tegaknya Allah. Berdiri tegaknya alif. Alif ini ya, alif Allah, alif usalli, alif akbar, maka berlapaskan Allahu Akbar. Kita takbirkan, kita kumandangkan. Tapi kita tidak tahu usul asalnya alif, tidak tahu usul asalnya akbar. Seperti Allah Akbar apa jadinya itu? Yang uraikan asal alif dulu apa? Alif itu dari nur ya. Nah, dari tunggal dari Allah. Maka Allah itu benar-benar tunggal di dalam diri. Manunggal ingkaulo Gusti. Antara kaulo dan Gusti menjadi satu di dalam Allah, itu maksudnya. Akhirnya disebut dengan kata manunggal, itu adalah satu. Ingkaulo Gusti, berarti antara Allah dan Muhammad bersatu di dalam diri. Lenyap sudah Al-Fatihah 30 juz Al-Quran. Lenyap sudah Al-Quran itu di dalam diri, lenyap sudah Al-Fatihah di dalam diri, lenyap sudah syahadat di dalam diri. Punya diri, sebut diri. Gawean diri, sujudan diri, sembah diri, lampaan diri, gitaan diri dengan diri. Dia dengarkan dirinya sendiri, dia yang melihatkan dirinya sendiri, dia yang menyujudkan dirinya sendiri, dia yang merukukkan dirinya sendiri. Hanya kembali kepada Allah, Allah dan Allah. Kira-kira ada yang salah kira-kira? Kalau menurut saya tidak ada, tapi memang yang selama ini yang saya bawa untuk sholat memang ya terima Allah tidak putus kalau saya yang memang kalau alif yang berdiri memang alhamdulillah memang sudah saya mengerti sudah memang sudah itu disebut dengan alif jalalah. Alif lam jalalah, alif lam. Nah, itu alifnya Allah ya, begitu saja sudah ya. Alif Allah begitu saja sudah. Ya. Nah, dari situlah terpancarnya cahaya yang ada di dalam diri manusia. Yaitu yang menjadi cahaya di dalam diri manusia itu adalah malaikat. Malaikat itu bukan berbentuk manusia seperti manusia begini. Maka dikatakan malaikat itu adalah nur.
Benar kan? Nah, malaikat itu adalah cahaya. Nah, yang akan menjadi cahaya kehidupan di dalam diri manusia dan cahaya pandangan dan cahaya pendengaran. Cahaya segala-galanya di dalam diri itu adalah cahaya di atas cahaya, cahaya adalah cahayanya cahaya Allah. Maka disebut nur alif. Cahayanya Allah. Begitu. Malaikat yang menjadi cahaya di dalam manusia itu terutama Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Jibril tempatnya di kepala, Mikail di dada, Israfil di punggung, Israel di bawah. Atau dengan kata lain di roh, nyawa, hati dan jasad. Itu tempatnya masing-masing. Maka itu disebut dengan saraba 4. Serba 4 begitu saja. Saraba 4 atau serba 4. Berarti roh nyawa ini pisah, Dok. Pisah. Roh itu yang bayangan kita, Dok. Ya. Bayangan. Kalau nyawa itu yang hembusan ini. hembusannya roh nih. Ya. Yang bernapas ini. Ya, tapi roh juga yang mengatur. Roh yang mengatur. Roh. Semua itu roh yang mengatur. Kita ini dikendalikan oleh roh, tapi roh itu dikendalikan oleh Allah. Berarti kita gabungkan sudah menjadi satu. Berarti Allah yang mengendalikan di dalam diri kita. Nah, dulu saatnya guru juga berpesan, pujilah rohmu katanya. Bagaimana cara muji roh katanya dia? Allah. Allah. Ya, begitu. Bagaimana? Ya, memang seperti itu. Ini ilmu sudah pakai. Nanti Allah toh. Itu namanya sulbitoroib. Sulbitoroib itu ini dalam bahasa Jawa karena yang mengeluarkan ilmu dalam ini adalah para wali kita orang Jawa ya. Ya, sulbi itu air tulang. Sperma begitu saja toh. Sperma saja. Mani begitu saja. Sulbitoroib, toro itu bahasa Jawa itu kemaluan perempuan. Toroib itu ibu. Sulbitoroib. Berarti sumsum tulang toro ibu. Berarti kita keluarnya dari sumsum tulang kemaluan ibu. Lahirlah kita. Begitu kita lahir kita bunyi uar bunyinya begitu. Sebenarnya bukan semata-mata dia berbunyi begitu. Huwa. Coba perhatikan kalau bayi lahir. Huwa suaranya katanya sebenarnya. Itu artinya dia. Dia itu siapa, ya kan? Nah, huwa Allah, dia Allah, huwallahul ahad, dia Allah yang esa katanya. Kalau ada huwallahul ahad, dia Allah yang esa berarti ada pasangannya Rahmanur Rahim. Anallahul ahad, huwallahul ahad, anallahul ahad. Berarti ada huwa, ada saya, ada kamu, ada saya, kan begitu. Huwallahul ahad, anallahul ahad. Bahkan yang menggunakan kalimat ini adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang yang menggunakan kalimat ini untuk membuka mata hati, untuk membuka telinga batin. Apa yang belum pernah dia lihat dan apa yang belum pernah dia dengar. Konsentrasi pikiran kita mengungkapkan kalimat Anallahul ahad, tujukan pandangan kita kemana tempat. Nah, disitulah akan tertuju, akan terlihat apa yang belum pernah kita lihat, akan terdengar apa yang belum pernah kita dengar. Maka lapasnya huwallahul ahad, anallahul ahad. Ini Sunan Bonang yang menggunakan. Kalau memang tidak dibenarkan Sunan Bonang, keluarkan dari wali. Ini Sunan Bonang yang menggunakan, yang memakai. Bahkan kalimat ini ada di kul huwallah. Huwallahul ahad, cuma ditambahkan kul. Kul huwallahul ahad. Coba. Apa enggak nyata kira-kira? Nyata Allah itu kan. Bayi yang lahir saja sudah mengatakan dia Allah. Itu namanya Allah tajalli. Allah menampakkan diri. Dari Allah azali, Allah tidak terlihat sehingga menjadi Allah tajalli. Yang tidak nampak itu namanya Allah azali. Yang nampak nyata kelihatan ini adalah Allah azali. Allah tajalli yang nampak ini. Nah itu, yang nampak ini adalah Allah tajalli. Itulah maha rahman dan rahimnya Allah dari bismillahirrahmanirrahim. Sampai sifatnya dibagi dua. Semua apa yang ada di bumi dan di langit ini dibagi dua atas rahman dan rahimnya. Dari tidak nyata sampai dia nyatakan diri. Pasangan dah. Sampai Sidina Ali sendiri mengatakan ya, tidak akan aku sembah Tuhanku kalau jika aku tidak kenal ia.
Ini kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Allah tidak, Sayyidina Ali loh tidak mau sembah Tuhan kalau dia tidak kenal Tuhannya. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua, kata Syekh Junaid. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Berarti bukan kita yang mengenal Allah ya. Allah mengenal dirinya sendiri. Allah memperkenalkan dirinya sendiri melalui sulbi toroid, bayi yang lahir itu. Nah itu. Dari bayi yang lahir itu Allah mengenalkan dirinya sendiri. Bukan kita yang mengenal Allah. Tapi Allah mengenal dirinya sendiri. Allah memperkenalkan dirinya sendiri dari tidak terlihat menjadi terlihat. Nah itu disebut dengan Allah azali dan Allah sajali. Maka dikatakan wujud Allah meliputi apa yang ada di bumi maupun di langit. Maka berpikirlah tentang dunia langit isinya. Barang siapa yang tidak mengenal usul asal kejadian alam jagat raya ini, sesungguhnya dia belum sah dalam pengenalannya, dalam makrifatnya, mengenal jati dirinya. Tidak sah kalau kita tidak mengenal usul asal kejadian alam jagat raya ini. Coba, bagaimana caranya kita mengenal alam jagat raya ini? Kita pelajari. Semua itu datanya dari Allah, semua itu kembalinya kepada Allah, dan semua itu disertai Allah, dibarengi Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana kamu berada di situ aku menyertaimu. Berarti kita dibarengi oleh Allah kan? Kalau kita sudah dibarengi Allah, masa kita mau berpisah dengan Allah? Kalau kita berpisah dengan Allah ya berarti manusia bagaimana itu? Sampai-sampai Rasulullah, urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Mau bagaimana lagi? Coba. Sampai ditambahkan lagi oleh Rasulullah, barang siapa yang tidak melihat Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti dia tidak akan bertemu. Bahkan juga ditambahkan oleh para wali, kalau kita tidak melihat Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan dapat untuk melihat Allah. Bagaimana? Apa dalilnya lagi? Dari mana juga? Dalil mana lagi yang kita mau keluarkan? Bagaimana, percaya enggak? Insya Allah. Ternyata ada di dalam diri kita. Tapi kita kok membaca Allah ada di langit kejauhan sana. Ini kok lupa kita tahiyat kita ya. Tahiyat kita ini. Coba saya tidak rubah loh tahiyat saya ini toh. Nah, saya tidak rubah. Sekarang saya balik dia ya. Ini alif. Allah, tunggal Allah. Kita tunjuk ke atas katanya kejauhan, kelewatan. Kalau kita tunjuk ke depan kelewat Mekah ini telunjuk kita. Tapi kita tidak sadari bahwa di sini adalah Allah. Itu. Lam, perhatikan lam jalalah. Nah, la ilaha illallah bunyinya. Tuh. Nah, itu ada lubangnya lam tuh. Nah, itu ada lubangnya tuh. Bukan lubang kemaluan ibu ini. Toroib ini bukan toroib ini. Ini lubangnya lam jalalah ini. Bukan lubangnya toroib. Toroibu itu. Nah, lubang kemaluan perempuan di sana tempatnya, bukan di sini. Nah, ini. Nah, lubang la ilaha illallah ini lubangnya. Nah, sekarang kita balik dia. Ini berbentuk jeriji toh, jeriji pertama, kedua dan ketiga. Ini jeriji sin. Coba perhatikan, ini kakinya, kaki sin. Betul tidak? Sin toh, jeriji sin, kedua, ketiga toh. Nah, apa bunyinya? Syariat jalankan. Tarekat jalankan. Hakikat jalankan. Di mana tempatnya anjuran ini? Yasin. Wahai sin artinya, wahai Rasulullah dengan ajarannya, syariat, tarekat, hakikat. Tapi kita kok tidak paham arti Yasin itu. Kalau ustaz ditanya apa, dia bilang, itu awal bacaan katanya. Karena kan di awal surat. Ya, awal bacaan katanya. Sebenarnya wahai sin bunyinya, wahai Rasulullah dengan ajarannya. Mana ajarannya? Inilah. Jadi sin pertama, syariat, tarekat, dan hakikat. Nah sekarang, ini tahiyat saya loh ini. Mim, ini kakinya, betul tidak? Persis kan? Muhammad Rasulullah. Muhammad rasa Allah. Allah yang merasakan maksudnya tuh. Nggak dulu, geroi lah teni dulu. Muhammad Rasulullah. Ma'rifat kepada Allah bunyinya tuh. Musyahadah kepada Allah. Mukasafah kepada Allah. Mahabbahlah engkau kepada Allah. Tapi kok tidak dijalankan?
Berarti tahiyat kita ini kemana? Tahiyat kita kemana? Kita menunjuk ini kelewatan Mekah ini. Kelewatan Ka'bah ini kalau ke sananya. Kelewatan kalau ke atas Allah ada di mana? Di atas katanya. Kelewatan sampai langit kemana? Tidak disadari telunjuk kita yang 3 ini menuju ke ubun-ubun. Itu tidak disadari telunjuk kita ini kalau menunjuk ke atas loh, ke ubun-ubun kita ini. Ya sedikit orang tadi atas yang di Ya. atas. Tapi satu memang ya. Coba kalau kita tahiyat sekarang 3 jari kemana dia menunjuk? Ke jiwa kita kan? Berarti Allah tidak jauh dengan kita. Ya pantas Rasulullah mengatakan demikian. Barang siapa yang jauh dengan Allah sesungguhnya di akhirat nanti dia tidak akan bertemu. Begitu. Nah makanya kita hati-hati ya. Hati-hati kita di dalam menjalankan sholat, tapi intinya bukan kita melarang sholat ya. Nah, cuma kita harus tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Yaitu Allah menyembah dirinya sendiri. Begitu. Maka dijadikanlah Al-Fatihah itu tadi bacaan wajib kita 17 kali dalam 1 hari 1 malam, yaitu di dalam sholat. Karena urat nadi kita ini semua ini jumlahnya 144, berarti semua itu kebagian seluruh di dalam anggota tubuh kita itu kebagian dia asma Allah asma Rasul itu. Itu ya. Maka jadilah kalbu mukminin, hati orang yang mukmin, begitu saja intinya. Kemana lagi lanjutannya ini? Al-Fatihah sudah tadi ya. Sulbi toroib sudah. Nah, terus lagi guru yang mursyid sudah tadi toh. Wujud ahad sudah. Basiroh, ini basiroh yang belum. Basiroh ini adalah pandangan batin, pandangan hati kita. Ainul basiroh, mata pandangan hati. Nah, pandangan batin. Syaul basiroh, nyala pandangan batin. Bagaimana caranya kita nyalakan pandangan batin? Tujukan kepada Allah. Itu tujukan kepada Allah. Itu namanya pandangan di atas pandangan, yaitu Raja Istanbul kembar namanya. Pandangan di atas pandangan, yaitu pandangan Allah, atau dalam kata lain Allah yang memandang. Ingat itu. Dalam keseharian kita ini Allah yang memandang. Bukan kita. Ya, maka Rasulullah mengatakan, pandanglah, tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu disertai Allah. Maka apapun yang kita lihat, ingat ada Allah di sana, menyertai di dalam hidup. Nah itu intinya begitu. Basiroh ya. Terus sariroh. Nah, sariroh ini intisari di dalam roh. Intisari di dalam roh itu yaitu Allah. Begitu saja. Tidak ada Allah di atas Allah lagi, tidak ada. Habis sudah ilmu kalau sudah sampai di Allah. Semuanya yang berapa soal ini, berapa ini sudah ya intinya satu saja kayaknya itu. Saya pahami. Seperti bilang guru saya dulu sudah tidak boleh yang lain. Kayak semua dalam berapa judul ini kayaknya intinya satu saja. Jangankan itu ya, jangan ikan ini kitab ini namanya apa? Apa namanya? Sebelum lihat di belakangnya sini. Nah, di belakang sini tempatnya. Kalau nggak salah, Naftahul Guyub namanya. Nah, di sini kah? Di mana kah? Pokoknya saya harus pakai kacamata baru saya lihat. Pokoknya yang jelasnya Naftahul Guyub di bawah sini, bawah sini. Masih lihat kah? Naftahul Guyub namanya. Kalau nggak di sana ya di mana kah? Di sini kan. Nah, Naftahul Guyub. Nah, kalau enggak ya antara itu mungkin tadi itu. Ya sudah biar kelamaan ini. Nanti. Ini kitab ini namanya Naftahul Guyub. Ya toh? Kalau ini namanya Samudra Marifat. Oh, ini ada. Nah, Samudra Marifat ada. Ada yang namanya 4M. Ma'rifat, musyahadah, mukasafah, mahbah ada. Ini Samudra Marifat. Kalau ini namanya Naftahul Guyub. Nah, itu. Nah ini sudah saya uraikan semua di dalam buku-buku ini. Nah terus inilah intisari di dalam kandungan yang kita pelajari ini. Inilah yang kita bahas sekarang. Karena kalau kita bahas melalui kitab ini terlalu lambung. Ya, itu kan terlalu panjang uraiannya. Supaya kita benar-benar ya membingungkan kita. Makanya sekarang saya
Saya ambil intisarinya. Inilah yang disebut dengan sari roh intisari yang ada di dalam roh, di dalam Allah ini. Begitu. Awaludin yaitu yang tiada berkesudahan dan tiada awal dan tiada. Kecuali Allah. Nah, Hanya saya bilang itu intinya cuma satu saja. ya itulah ma'rifatullah, yang mengenal Allah melalui Allah, itu namanya ma'rifatullah. Usul asal Al-Fatihah sudah tadi toh, sudah saya urikan. La maujudu illallah, tiada wujud kecuali Allah. Nah, terus amri ini wakil artinya. Wakil artinya yaitu wakilnya Allah. Itulah wali Allah. Mana yang wali Allah, yang mana yang wakilnya Allah? Badan ini yang mewakili dari Allah. Berarti badan ini pesuruh Allah. Badan ini Rasulullah, rasa Allah, semua Allah di dalam diri ini. Begitu maksudnya. Nah, itu mana lagi larinya? Ilmu nafi. Ini yang belum ini. Ilmu nafi, ini Rasulullah mengatakan begini ya, masuklah kamu anakku Ali ke dalam ilmu nafi katanya. Nah, kita disuruh masuk ke dalam ilmu nafi supaya alam jagat raya ini menjadi satu arti. Bagaimana caranya itu ya Rasulullah? Ini kata Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah menjawab, hilangkanlah birahimu kecuali engkau birahi beserta Allah. Hilangkanlah suka dan dukamu kecuali engkau suka duka beserta Allah. Hilangkanlah sembahyangmu, jangan sembahyang katanya, kecuali engkau sembahyang beserta Allah. Ya, menafikan nafiat yang menyatakan memang. Itu. Memang alhamdulillah. Hilangkanlah pandanganmu kecuali pandangan Allah. Hilangkanlah pendengaranmu kecuali pendengar Allah. Hilangkanlah kalammu kecuali kalam Allah. Hilangkanlah kuasamu kecuali kuasa Allah. Hilangkanlah hidupmu kecuali hidupnya Allah. Kembali ke kalimat tadi yang awal, matikan dirimu sebelum mati. Nah, mautu anta kablal maut, matikan dirimu sebelum mati. Itulah orang-orang yang akan menuju kepada Tuhannya, kepada Allah. Sampai sudah kepada Allah. Kalau kita belum tahu diri, belum kenal diri, maka kita harus belajar mengenal jati diri. Supaya benar-benar kita tahu diri yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Tuh. Berarti kita sudah masuk ke dalam ilmu nafi supaya alam jagat raya menjadi satu arti. Dia ada kecuali dia saja. Tapi kan menyatakan, alhamdulillah memang itu Bapak sudah menyatakan lah tiada toh. Kecuali dia saja toh. Itu sudah begitu sudah. Berarti kecuali dia itu. Sekarang zuk ya. Zuk ini kalau kita bertemu dengan Allah, di dalam pertemuan antara badan dengan roh akan bertemu menjadi satu di dalam Allah. Itu namanya zuk. Nah, zuk itu adalah nikmat pertemuan dengan Allah. Tenggelam di dalam rasa seperti bagaimana pertemuan kita dengan istri kita pada mengeluarkan sperma. Indah, nikmat dan segala macam rasa itu ada di sana bercampur baur sudah di situ. Nah, bagaimana nikmatnya seperti itu? Bahkan lebih dari itu nikmatnya kita bertemu dengan Allah, itu namanya zuk. Itu namanya zuk namanya. Maka kita harus benar-benar rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, kasih kepada Allah. Kan ada lagu wali itu. Aku cinta Allah, aku rindu Allah, aku sayang Allah. Ada lagunya wali seperti itu. Nah, itu. Ya, ini tukang kamera kita bilang tutup dulu, akhirnya kita tutup dulu sedikit ya. Insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan berkah apa yang saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipahami. Insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi berkah kepada kita semua. Fid dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita ini adalah tidak lupa dari kekeliruan, keluputan. Maka kita mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya menyambungnya, ilmu yang kita bicara adalah ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Jadi tolong jangan sampai salah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.